Itu ada 3 jenisnya. Ada orang yang memandang dirinya itu rendah, minder, memandang dirinya itu tidak berharga, tetapi ada juga orang yang memandang dirinya terlalu tinggi, yang menganggap bahwa dirinya itu lebih daripada yang lain. Jenis gambar diri yang pertama sering disebut sebagai gambar diri yang negatif. Kemudian yang kedua, orang dengan jenis gambar diri yang kasus kedua tadi adalah orang yang mempunyai gambar diri berkelebihan positif. Yang menganggap bahwa dirinya itu lebih daripada yang lain. Dan memandang orang lain itu tidak lebih hebat daripada diri. Dan dia selalu merasa yakin bahwa saya pasti akan diterima dimanapun saya berada. Nah, jenis yang kedua ini disebut sebagai orang dengan gambar diri berkelebihan positif. Ada juga orang yang memandang dirinya, melihat dirinya dari sisi kelemahan, tapi juga dia melihat bahwa dirinya juga memiliki kelebihan. Biasanya gambar diri jenis ini disebut sebagai orang dengan gambaran diri berkesesuaian dengan realitas. Mana gambar diri yang paling baik atau paling tidak dianggap baik? Pasti orang akan mengacu ke yang 3 ya, betul ya? Dengan penjelasan sederhana tadi, pasti orang akan mengacu yang 3 tadi ya. Orang dengan gambar diri berkesesuaian dengan realita. Dia melihat bahwa dirinya meskipun dirinya memiliki banyak kelebihan, dia juga melihat dirinya dari sisi kelemahannya. Tapi ternyata gambar diri yang dikehendaki Tuhan itu tidak cukup hanya melihat diri dari sisi kekurangan maupun sisi kelebihan. Tapi orang mesti melihat bagaimana Tuhan melihat manusia. Untuk apa manusia diciptakan? Kalau dikatakan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan dengan gambar tersebut dimaksudkan manusia memiliki potensi untuk bisa mengimbangi Allah, yaitu kualitas pikiran, perasaan, dan kehendak. Kalau manusia mengikuti arahan Tuhan, manusia bisa mengimbangi Allah dalam percakapan. Dan itu yang membuat manusia dapat menjadi rekan sekerja. Karena menemukan fungsinya sebagai manusia. Nah, gambar diri di hadapan Tuhan atau gambar diri yang benar itu ya ini. Orang yang memandang dan menilai dirinya seperti Tuhan memandang dan menilai manusia. Bukan hanya sebatas tadi ya melihat diri dari sisi kelemahan maupun kelebihan. Kalau kita nggak belajar firman seperti ini, kita pasti akan terjebak. Kita akan terjebak pada definisi-definisi, pada konsep-konsep psikologi, pengembangan diri, self-improvement. Memandang bahwa orang yang percaya diri dianggap sudah menemukan gambar diri yang benar. Padahal orang yang percaya diri saja itu belum bisa dikatakan memiliki gambar diri yang benar. Apalagi dilihat dari kacamatanya Tuhan. Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Tadi gambar diri yang benar adalah bagaimana kita memandang dan menilai diri kita seperti Tuhan memandang dan melihat manusia. Jadi kalau dibilang percaya diri itu sudah dianggap orang menemukan gambar diri yang benar, tentu satu sisi bisa dibenarkan. Tapi kalau disimpulkan bahwa orang yang percaya diri itu sudah menemukan gambar diri yang benar, orang sombong pun percaya diri. Betul ya? Atau orang yang tadi melihat dirinya ada sisi kelemahan, ada sisi kelebihannya. Itu pun belum cukup menjawab. Itu pun belum menjadi
gambaran diri yang ideal, bagaimana manusia memandang dan menilai diri, serta menempatkan dirinya. Belum cukup. Maka kita belajar tentang gambar diri menurut sudut pandang kebenaran, sudut pandang Alkitab. Tema hari ini adalah dampak orang yang merasa tidak berharga. Dampak orang yang merasa tidak berharga. Berarti lebih jenis yang kedua tadi ya. Gambaran diri yang kedua. Yang kedua. Yang pertama, gambaran diri negatif, gambaran diri berkelebihan positif, gambaran diri berkesesuaian dengan realita. Lebih mengacu yang pertama ya, bahasan hari ini. Dampak orang yang merasa tidak berharga. Akibat orang yang merasa tidak berharga, apalagi dia melihat dirinya tidak berharga di mata Tuhan, maka dampaknya itu besar. Dampaknya itu besar sekali. Pertama, ia akan cenderung hidup sembrono. Hidupnya ceroboh. Tidak memperdulikan firman Tuhan serta hukum-hukumnya. Tidak memperdulikan perkataan perintah Tuhan dan hukum-hukumnya. Jadi dengan kata lain, ia tidak menghargai Tuhan dan tidak memedulikan Tuhan. Kalau sudah demikian, orang seperti ini pasti tidak takut akan Tuhan. Pasti tidak takut akan Tuhan. Sama seperti gini. Orang kalau udah pakai baju pakaian yang kotor ya, apakah dia akan lebih berhati-hati? Misalnya dia mau cari tempat duduk begitu ya, atau misalnya dia mau cari tempat untuk tidur begitu ya. Kira-kira orang yang pakaiannya kotor terus dia melihat kira-kira tempat mana yang bersih ya? Kira apa begitu? Biasanya kalau pakaian kita kotor itu kita cenderung ya udahlah, udah kotor, terlanjur kotor. Ya udah kita main kotor-kotoran aja. Sekalian gitu ya. Sama halnya tadi, ketika orang memilih tempat duduk dengan pakaian kotor atau dia cari tempat untuk tidur dengan pakaian kotor, dia pasti nggak akan peduli tuh mau bersih atau kotor. Ya udahlah, nggak apa-apa, sekalian lah kotor-kotoran. Dia nggak peduli tuh. Sama, cerita ini sebetulnya sama dengan orang yang merasa dirinya nggak berharga. Orang yang merasa dirinya rendah di mata Tuhan. Dampaknya itu besar. Yang pertama tadi, ia akan cenderung hidup sembrono. Hidup ceroboh, asal-asalan. Tidak memperdulikan firman Tuhan dan hukum-hukumnya. Tuhan Yesus bilang gini, takutlah akan Dia, takutlah akan Tuhan. Jadi kalau seorang anak tidak menghargai orang tua, maka ia tidak akan peduli dengan semua perintah maupun nasihat orang tuanya. Orang seperti ini tidak memahami gambar diri yang benar, sehingga akan membangun gambar diri yang pasti salah. Bisa gambaran diri negatif, atau memang cenderung menjadi gambaran diri negatif, bisa juga gambar diri berkelebihan positif tadi. Yang kedua, akibat dari orang yang merasa tidak berharga di mata Tuhan, dampaknya yang kedua adalah jiwanya akan dicekam
dengan berbagai perasaan negatif, seperti takut, cemas, khawatir, kesepian, sebab ia merasa tidak ada yang mempedulikannya. Lonely. Ya. Ia merasa bahwa dirinya tidak memiliki tempat perlindungan yang meneduhkan jiwanya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, jangan takut karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Kalau seekor burung pipit saja dihargai oleh Tuhan, apalagi manusia. Di pernyataan Tuhan tersebut sebetulnya hendak menasehati kita, menasehati orang Kristen yang dicekam perasaan negatif untuk percaya pada pernyataan Tuhan. Dampak yang ketiga, akibat orang yang merasa tidak berharga di mata Tuhan. Yang ketiga adalah ia tidak menghargai orang lain. Cenderung semaunya, sewenang-wenang. Tidak ada kasih di dalamnya. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dimulai dari mengasihi diri saya sendiri. Menghargai diri saya sendiri. Sebab ia atau kita sadar bahwa diri kita itu berharga. Maka ia atau kita dapat menghargai orang lain. Hukumnya begini, kita nggak bisa mengasihi sesama kalau kita nggak mengasihi diri kita sendiri. Kita nggak bisa mengasihi diri kita sendiri dengan benar kalau kita nggak mengasihi Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri, dan mengasihi sesama. Maksudnya gimana? Kita menemukan fungsi kita sebagai manusia. Sehingga kita bisa menempatkan diri di hadapan Tuhan sebagai manusia, bahwa kita dijadikan oleh Dia dan untuk Dia. Yang kedua, kita bisa menempatkan diri atau saya ralat. Yang kedua, kita bisa memanusiakan diri kita sendiri. Kita berfungsi sebagai manusia. Kita memperlakukan diri secara benar. Dengan begitu kita bisa memperlakukan orang atau memanusiakan manusia lainnya dengan benar. Juga memperlakukan alam ini dengan tepat, dengan benar. Banyak orang hanya merancang teknologi yang canggih, membangun sesuatu yang besar, tapi tidak memperhatikan dampaknya untuk lingkungan. Meskipun udah ada AMDAL ya, analisis dampak lingkungan, tetap aja tuh. Yang penting untung ya. Di dasarnya adalah mengasihi Tuhan, menghargai Tuhan. Dengan begitu orang bisa mengasihi, bisa menghargai dirinya dengan benar, sehingga bisa berfungsi sebagai manusia. Dengan begitu dia bisa memanusiakan manusia lainnya dengan benar. Nah, ini dimaksud memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Jadi kalau ada orang bilang dia bisa mengasihi orang lain tapi tidak untuk dirinya, dia tidak bisa mengasihi dirinya, nah itu pernyataan yang bertentangan ya. Saya nggak bisa kasih Ezra makanan kalau saya nggak punya makan. Saya nggak bisa kasih pakaian kalau saya nggak punya pakaian. Saya nggak bisa menghargai siapa yang ada di sekeliling saya kalau saya nggak bisa menghargai diri. Saya nggak bisa mengasihi kalau saya nggak punya kasih. Kasih itu pikiran perasaan Tuhan.
kan tadi kita udah lihat ya. Belum dibuka ayatnya tadi ya, cuma dibacakan dong. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Kasih itu pikiran perasaan Tuhan. Mengasihi itu menyatakan pikiran. Jadi kalau dibilang orang itu mengasihi Tuhan, artinya dia bukan hanya mengerti kehendaknya, tapi juga melakukan kehendaknya. Buat dirinya, terlebih dahulu, baru buat sesamanya. Saya juga pernah mendapat pernyataan seperti ini. Gimana kita mau bahagiain orang kalau kita sendiri belum bahagia? Oke. Bisa, benar. Gimana kita mau bahagia gimana kita mau bahagiain orang lain kalau kita belum bahagia? Satu sisi tuh dilihat bener ya. Ini lain apa? Lain bilangnya apa ya? Lain pembahasan. Terus tadi apa? Bukannya dibilang kalau orang itu nggak bisa memanusiakan orang lain, memanusiakan manusia lainnya kalau dia tidak memanusiakan dirinya. Orang nggak bisa menghargai orang lain kalau dia tidak menghargai dirinya. Orang tidak bisa mengasihi orang lain kalau tidak mengasihi dirinya. Loh kok untuk yang satu ini beda? Orang nggak bisa membahagiakan orang lain kalau belum membahagiakan diri. Gini, bahagia kita itu bukan bahagia menyenangkan diri sendiri loh, bukan. Tapi bahagia kita menemukan kehendak Tuhan, lalu melakukan kehendak atau kasihnya itu. Di situ kebahagiaan kita. Jadi mesti hati-hati nih dengan pernyataan-pernyataan model begini nih. Kesannya benar begitu. Kesannya itu positif pernyataan ini. Ya memang ini pernyataan yang sering ada di buku psikologi ya. Maka tadi di awal saya sempat katakan, kalau kita nggak belajar firman, pasti kita kejebak pada definisi-definisi, pada konsep-konsep psikologi, antropologi, filsafat, motivasi itu pasti. Kenapa bisa ngomong gitu? Karena dulu saya kejebak di situ. Saya terjebak di situ. Ya, motivasi itu meneduhkan, membuat kita itu apa ya, tenang. Tapi nggak permanen. Dan itu bukan sesuatu yang tepat. Kenapa dikatakan bukan sesuatu yang tepat? Gini, kalau kita belajar psikologi nih, kita kan lagi bahas gambar diri. Kita bahas gambar diri menurut definisi psikologi tanpa kita belajar firman Tuhan. Pasti nanti ujungnya larinya itu akan egosentris. Larinya ke diri sendiri. Bukan teosentris. Ini ngerinya. Bukan berarti kita nggak boleh belajar psikologi ya. Saya pun kan lulusan ini ya, konseling, belajarnya psikologi. Bukan berarti nggak belajar psikologi. Tapi bagaimana setiap bidang, setiap pengetahuan yang kita geluti ini diterangi oleh kebenaran firman. Jadi kalaupun misalnya kita di bidang politik, kita berpolitik dengan caranya Tuhan. Atau misalnya kita jadi seorang entrepreneur. Kita jadi pengusaha yang diterangi kebenaran firman. Bahwa benefit atau keuntungan yang sesungguhnya itu bukan mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Tapi bagaimana dengan apa yang ada pada saya, kepercayaan Tuhan, uang, jabatan, atau hasil dari penjualan saya ini, saya pakai untuk menggarami sesama. Saya pakai untuk menggarap jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan.
Jadi kita bukan hanya berbisnis cari uang, tapi juga berbisnis untuk mencari jiwa dan mengembangkan jiwa. Kan kegiatan-kegiatan seperti ini kan juga butuh uang ya. Gathering butuh uang. Terus retret butuh uang. Ini semua butuh uang. Tapi uang bukan segalanya. Oke, kita balik lagi ke pembahasan tentang tema kita ya. Dampak orang yang merasa tidak berharga. Tadi yang ketiga, ia tidak menghargai orang lain. Dampak dari orang yang merasa tidak berharga di mata Tuhan. Yang ketiga adalah ia tidak menghargai orang lain. Cenderung semaunya. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39, Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah sesama manusia sama seperti dirimu sendiri." Dimulai dari dapat mengasihi diri sendiri, menghargai diri sendiri, sebab ia sadar dirinya berharga, maka ia dapat menghargai orang. Jadi standar untuk mengasihi orang lain adalah mengasihi diri sendiri terlebih dahulu. Standar untuk mengasihi orang lain adalah mengasihi diri sendiri. Oke, kita baca dulu deh, karena udah dibuka ya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Lihat deh urutannya nih. Mengasihi Tuhan, vertikal, baru mengasihi sesama, seperti mengasihi diri sendiri. Jadi orang bisa mengasihi sesama kalau dia mengasihi dirinya sendiri. Orang bisa mengasihi dirinya sendiri dengan benar kalau dia mengasihi Allah dengan benar. Mengasihi Allah dengan benar itu apa? Apakah dia rajin ke gereja? Apakah dia rajin berdoa? Apakah dia rajin memberikan perpuluhan? Nah, mengasihi Tuhan itu apa? Mengasihi Tuhan itu artinya melakukan apa yang menjadi kehendak, melayani perasaannya. Jadi mengasihi Tuhan itu jangan hanya diartikan seperti kegiatan atau rutinitas agamawi ya, bukan. Tapi dalam seluruh tindak hidup kita, kita melayani dia, melayani perasaan. Pertanyaan penting dalam tema kita kali ini, tema kita sekali lagi adalah dampak orang yang merasa tidak berharga. Pertanyaan penting dalam pembahasan ini adalah, kenapa manusia berharga? Kenapa kira-kira? Ada yang mau kasih pendapat? Kenapa manusia berharga? Kenapa manusia berharga di mata Tuhan? Sehingga Tuhan rela mati di kayu salib menyelamatkan kita. Sering orang menjawab, memang manusia berharga di mata Tuhan. Titik. Tanpa adanya penjelasan. Ini sama kayak sekolah minggu ya. Tuhan Yesus disalib untuk apa? Untuk menebus dosa dunia. Titik. Ini jawaban anak sekolah minggu ya. Tapi nggak salah juga sih. Tapi kalau udah memiliki kedewasaan ya, secara secara usia, secara mental, udah puluhan belasan tahun menjadi orang Kristen, mestinya kita jangan hanya puas dengan jawaban seperti itu. Tuhan Yesus disalib untuk apa? Untuk menebus dosa dunia, titik. Itu doang. Padahal kan nggak cuma gitu doang ya.
Tuhan Yesus menebus dosa dunia, benar, nggak salah. Tapi nggak titik, koma. Komanya apa? Tuhan mengerjakan bagiannya, kita juga punya bagian kita. Apa bagian kita? Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Tuhan menyediakan sarana, fasilitas. Kita merespon sarana fasilitas itu. Ada pengudusan pasif, ada pengudusan aktif. Tuhan mengerjakan pengudusan pasif, kita dibenarkan supaya kita jadi orang yang benar-benar benar, dan kita bertugas untuk merespon anugerahnya supaya kita memiliki kekudusan yang disebut sebagai kekudusan aktif. Sama kayak pertanyaan ini. Kenapa manusia berharga? Sehingga Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan. Sering orang jawab, memang manusia berharga di mata Tuhan. Titik. Sementara yang lain menjawab, karena manusia merupakan hasil karya Tuhan yang termulia, tinggi. Termulia itu yang melebihi ciptaan lainnya, yang tinggi. Manusia adalah mahkota dari ciptaan Tuhan. Tidak ada makhluk yang diciptakan Tuhan semulia makhluk yang disebut manusia itu. Nah, biasanya jawabannya seperti itu. Terus jawabannya apa dong? Jawabannya apa kira-kira? Kenapa manusia berharga di mata Tuhan? Sehingga Tuhan Yesus rela mati di kayu salib menyelamatkan. Jawaban yang paling tepat, jawaban yang paling benar adalah karena Tuhan memiliki rencana atas kehidupan masing-masing individu. Karena Tuhan memiliki rencana atas kehidupan masing-masing setiap orang, setiap individu. Jadi manusia berharga bukan karena manusia itu sendiri, tapi karena rencana Tuhan atas hidup manusia itulah yang membuat manusia itu berharga di mata Tuhan. Manusia berharga bukan karena manusia itu sendiri, tapi karena rencana Tuhan atas hidup manusia itulah yang membuat manusia atau kita berharga di mata. Sebenarnya Tuhan nggak butuh kita. Tuhan bisa hidup tanpa kita. Sangat bisa. Tuhan bisa tetap menjadi Tuhan yang kaya, Tuhan yang kuasa. Dia tidak merasa kesepian apa manusia. Tapi kenapa Tuhan menciptakan manusia, bahkan Tuhan menebus kesalahan manusia? Tuhan nggak butuh kita. Kita yang butuh Tuhan. Tapi kenapa seakan-akan Tuhan yang butuh kita, kita nggak butuh Tuhan? Padahal manusia itu berharga bukan karena manusia itu sendiri. Tapi karena rencana Tuhan atas hidup manusia itulah yang membuat manusia berharga di mata. Tapi kenapa ya Tuhan masih kasih kita kesempatan? Kenapa Tuhan tebus manusia? Bisa nggak Tuhan kasih rencananya kepada ciptaan yang lain? Malaikat misalnya. Bisa. Bisa. Atau bisa nggak Tuhan menyuruh malaikat untuk menggantikan dia menebus dosa manusia? Atau manusia yang lain? Bisa. Kenapa Tuhan turun? Kenapa Tuhan sendiri yang turun? Tuhan kok ini jadi manusia ya untuk menyelamatkan manusia. Bukannya
Manusia itu berharga bukan karena manusia itu sendiri, tapi karena rencana Tuhan atas hidup manusia. Jadi satu sisi memang manusia berharga bukan karena kita sendiri, bukan karena manusia itu sendiri, tapi karena rencananya. Tapi di sisi lain kita berharga karena memang Tuhan mengasihi kita, mengasihi ciptaan. Luar biasa kan? Malaikat salah dibuang loh. Kita salah dikasih kesempatan. Oke, saya mau ulang pernyataan ini. Manusia berharga bukan karena manusia itu sendiri, tapi karena rencana Tuhan atas hidup manusia itulah yang membuat manusia itu berharga di mata Tuhan. Apa buktinya? Hal ini dibuktikan yaitu kalau seseorang tidak melakukan rencana Tuhan, maka ia dibuang ke dalam api kekal. Wah, sama aja dong. Kira-kira gimana tuh penjelasannya? Kalau Tuhan mengasihi kita, mestinya nggak ada neraka dong. Ini kan yang sering dituntut ya sama orang-orang ateis. Kalau Tuhan itu ada, kalau Tuhan itu maha kasih, kenapa ada neraka? Nah, jawabnya ini nggak boleh asal jeplak ya. Apalagi orang-orang yang benar-benar serius begitu. Kira-kira kenapa? Kenapa ada neraka kalau Tuhan itu maha? Kalau manusia itu berharga, kenapa manusia dibuang? Yang pertama, Tuhan itu tidak mengadakan neraka. Yang mengadakan neraka itu manusia. Yang kedua, manusia bukan dibuang, tapi manusia sendiri yang membuat pilihan itu. Manusia yang keluar dari kasih Allah, bukan Allah yang tidak mengasihi manusia. Manusia yang keluar dari kasih Allah. Allah tidak menciptakan neraka, tapi manusia yang menciptakan neraka itu. Penghargaan Tuhan kepada masing-masing individu bukan hanya sampai pada keselamatan jiwa seseorang, tetapi juga rencana-rencananya atas hidup masing-masing individu. Tuhan menghargai manusia bukan karena manusia itu sendiri, tetapi karena rancangannya dalam hidup masing-masing individu. Setiap manusia ada bukan karena sudah ada dengan sendirinya, tetapi karena ada Tuhan yang menciptakan. Kita tidak memiliki apa-apa sebelumnya. Kita ada bukan karena ada dengan sendiri. Dalam bahasa Ibrani itu kata menciptakan ada 3. Ada asah, ada yatsar, ada bara. Manusia nggak ada dengan sendirinya loh. Dalam dalam kata menciptakan ada kata bara ya. Bara tuh artinya sesuatu yang tidak ada menjadi ada, baik bahannya maupun idenya. Itu arti bara. Bara sekali lagi artinya adalah menciptakan tanpa bahan, baik idenya maupun materinya. Nah, maksudnya gini, kalau manusia itu kan menciptakan sesuatu dari bahan-bahan yang sudah ada. Ada nggak yang manusia bisa ciptain yang sebelumnya nggak pernah ada, terus menjadi ada? Nggak bisa. Sesuatu itu sudah ada pasti. Lalu manusia menggunakan bahan-bahan atau materi yang ada. Nah, kalau kita diciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, baik materinya maupun idenya.
Kalau manusia menciptakan sesuatu dari bahan-bahan yang sudah ada, tetapi Tuhan tidak hanya demikian. Tuhan bukan hanya menciptakan dari bahan-bahan yang sudah ada menjadi ada, tapi Ia menciptakan tanpa ada sesuatu sebelumnya. Dalam bahasa Latin, creatio ex nihilo. Banyak orang berpikir bahwa dirinya itu berharga di hadapan Tuhan karena memang dirinya berharga. Kita semua berharga di mata Tuhan. Sering begitu ya. Amin. Berharga itu apa dulu? Kalau kita nggak mau dibentuk, kita nggak berharga. Sesungguhnya apa yang dimiliki manusia? Manusia tidak memiliki apa-apa dan tidak berhak atas apapun. Kalau kita buka di dalam Roma 11 ayat 36, di sana dikatakan segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Roma 11 ayat 36, Kolose 1 ayat 16. Dari sini kita bisa mengerti mengapa pemberontakan kepada Tuhan bisa membawa manusia kepada kebinasaan kekal. Pemberontakan artinya tidak mengakui Tuhan sebagai Sang Pencipta dan Sang Majikan dan hidup hanya bagi dirinya sendiri. Ini pemberontakan. Selama ini kita taunya ateis itu orang yang menyangkal keberadaan Tuhan, orang yang nggak percaya Tuhan, atau orang yang menganut paham nihilistis, menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada dan tidak perlu ada. Padahal yang dimaksud pemberontakan bukan hanya orang yang tidak mengakui Tuhan itu ada, yang tidak hanya mengakui Tuhan sebagai Sang Pencipta dan Sang Majikan, yang tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan, tapi juga orang yang hidup hanya bagi dirinya sendiri atau egosentris. Ini yang dibilang pemberontakan. Ateis selama ini yang kita tahu seperti yang tadi saya katakan, orang yang menyangkal, menolak keberadaan Tuhan. Padahal orang yang percaya Tuhan pun, kalau hidupnya tidak hidup sesuai dengan nilai-nilai kebenaran, dia ateis juga loh. Disebutnya ateis praktis, ateis praksis. Karena dalam praktek hidupnya dia tidak melakukan apa yang diyakininya, apa yang diakunya sebagai kebenaran. Atau bahasa Alkitabnya fasik. Fasik itu tahu yang benar tapi melakukan yang salah. Fasik. Orang fasik. Tahu yang benar tapi tidak melakukan yang benar itu. Fasik. Atau sebutan lainnya teoritis. Tadi kita mengenal istilah ateis itu bukan hanya orang yang menyangkal Tuhan ya, tapi juga orang yang meskipun percaya Tuhan, kalau dia tidak melakukan nilai-nilai kebenaran itu, dia tidak menghidupi apa yang dianggapnya sebagai kebenaran itu, dia ateis. Ateis praktis. Dalam praktek hidupnya dia tidak mengakui keberadaan Tuhan. Ada juga yang disebut teoritis. Bertuhan hanya di nalar, hanya di pikiran. Nah, inilah yang disebut sebagai pemberontakan. Sama, cirinya egosentris. Pusatnya diri sendiri. Fokusnya diri sendiri. Nah, orang kalau nggak belajar firman Tuhan, dia belajar psikologi. Waduh, ini terjebak, kena jebakan Batman ya. Penyesatan halus. Kesadaran terhadap kebaikan Tuhan membuat seseorang bisa rendah hati di hadapannya dengan benar. Rendah hati yang benar terbangun dari pengakuan bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Kesadaran ini juga akan membuat seseorang mengakui kebesaran Bapa,
dan membuat seseorang menghormati Tuhan secara tanpa. Kesadaran terhadap kebaikan Tuhan akan membuat seseorang bersedia hidup sepenuhnya bagi Dia dan berusaha menemukan apa yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan. Kesadaran ini akan membuat seseorang bergantung kepada kekuatannya dan akhirnya membangun kerinduan bertemu dengan. Jadi masalahnya ini, problemnya satu, kalau manusia merasa tidak berharga ya. Padahal Tuhan sudah memberikan kita kesempatan. Yang kedua, letak keberhargaan manusia itu bukan karena kehebatan manusia, bukan karena manusia itu sendiri, tapi karena rencananya dalam hidup masing-masing kita. Jadi sadari dulu bahwa kita berharga. Kedua, kita mesti berjuang supaya kita benar-benar berharga. Orang yang benar-benar berharga adalah orang yang mau dibentuk Tuhan menjadi bejana Tuhan, menjadi alat bagi kerajaan. Dua hal ini. Sadari dulu bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Meskipun kita belum berharga. Tapi yang kedua ini, kita berjuang untuk benar-benar mau dibentuk Tuhan. Supaya kita benar-benar jadi orang. Ini yang dinamakan menemukan gambar diri yang ideal. Yaitu bagaimana manusia memandang dan menilai dirinya. Bukan menurut pandangan manusia, bukan menurut ukuran kebaikan manusia, melainkan menurut sudut pandang Allah, kebenaran Allah, kebaikan. Sama-sama kita berjuang. Amin. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Yang mau bahannya nanti saya kirim lewat Lisa ya. Ada pertanyaan? Kalau enggak saya mau ajak teman-teman diskusi sedikit tentang tema hari ini. Yang pertama, ini enggak ada ya? Kalau enggak ada kita diskusi ya. Enggak apa-apa ya. Yang pertama, kira-kira kita ada di kategori yang mana nih? Orang yang memiliki gambaran diri negatif, orang yang memiliki gambaran diri yang berkelebihan positif, atau orang yang punya gambar diri berkesesuaian dengan realita, atau jangan-jangan sudah mencapai yang ideal. Wah, kayaknya yang keempat nanti dulu. Ya udah, nggak apa-apa, namanya juga kesaksian ya. Yang kedua, apa yang kira-kira teman-teman dapat hari ini? Pengertian baru apa yang teman-teman dapat? Meskipun satu satu apa ya, modelnya lecturingnya satu arah, tapi bisa masing-masing kita ini dapat insight yang beda-beda, dapat pesan yang beda-beda. Nah, itu yang kita mau coba bagikan ya. Jadi dua pertanyaan nih, kita ada di mana nih? Kita ada di kategori yang mana nih? Gambar diri negatif, berkelebihan positif, atau orang dengan gambaran diri berkesesuaian dengan realita? Atau jangan-jangan kita sudah mencapai yang ideal? Yang kedua, pesan apa yang teman-teman dapat hari ini? Itu aja. Terima kasih. Saya serahkan ke siapa nih? Kayaknya jangan saya moderator nih. Atau boleh minta tolong Grace ya? Moderator ya Grace ya? Kalian Grace yang jawab duluan. Luar biasa. Oke, makasih Obet.
Suaraku kedengeran nggak? Kedengeran ya. Oke, sebenarnya nih pertanyaannya cukup sulit ya, karena aku pribadi masih sebetulnya bingung ada di mana ya. Yang pasti sih kayaknya nggak di yang berkelebihan positif. Kalau misalnya dilihat dari apa dulu tuh aku lebih cenderung di yang negatif. Ini paling banyak nih yang negatif. Banyak gambar diri yang apa ya pokoknya menganggap diri tuh serba negatif. Ya akhirnya tadi yang Obet bilang juga dampaknya ya cenderung apa ya nggak menganggap hidup itu nggak berharga, eh, nyalahin diri sendiri, apa namanya nggak berani apa ya nggak banyak terbuka, lebih apa ya pokoknya lebih suka menyendiri lah gitu. Nah itu dulu. Kalau sekarang ya masih agak cenderung ke sini nih ke yang negatif itu. Tapi kalau ke sini-sini tuh eh, udah mulai apa ya yang aku rasa sih eh ya ke sini tuh jadi bisa nerima diri sendiri gitu. Bisa nerima sendiri sendiri terus apa ya tahu kalau misalnya Tuhan itu mengasihi saya gitu. Lebih bersyukur. Nah, kalau udah ke sini-sini. Ya cuma memang ada beberapa titik ini sebetulnya yang cukup sulit ya. Ini aku boleh sharing ya. Ada bagian eh, bisa dibilang juga kesombongan ya. Ini nggak kelihatan sih, nggak kelihatan. Tapi ya pokoknya susah sih untuk dijelasin itu aku yang rasain. Ya pokoknya itulah ada. Nah itu juga biasanya kalau udah kayak gitu tuh pasti rasanya udah nggak enak. Kalau udah ngerasa kayak gitu, rasanya udah nggak enak. Gitu sih. Ya paling itu sih yang bisa aku bilang. Kalau untuk yang berkesesuaian, masih belum tahu sih ini udah berkesesuaian atau enggak gitu. Gitu. Terus apa pesan yang didapat hari ini? Eh, yang pertama sih pastinya diingatkan lagi bahwa kita itu diciptakan berharga. Kita itu punya rancangan khusus dari Tuhan. Itu yang membuat kita berharga. Jadi ya hidup kita jangan asal-asalan gitu. Eh, apa tanya ke Tuhan, berdoa ke Tuhan supaya hidup kita sesuai dengan rancangan Tuhan. Itu yang pertama. Terus yang berikutnya, ini sih yang bagian mengasihi Tuhan ini nih. Mengasihi Tuhan itu artinya melayani perasaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ini cukup mengena juga nih, gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Grace. Monggo dilanjutkan. Oke, berikutnya siapa yang mau teman-teman? Berikutnya Putri. Putri ya. Aku. Iya. Doa apa ya? Oh ya, aku mikir dulu. Tadi pertanyaannya apa sih? Aku lupa. Tadi kan ada 4 ya, tapi aku cuman ada 3 di sini. Iya, sama aku juga ada cuma 3 doang. Yang Ya, pertama itu, ya. kita tuh ada di bagian mana? Ada di gambar diri yang berkelebihan positif, atau gambar diri yang berkelebihan negatif, atau yang berkesesuaian. Satu lagi? Satu lagi ideal ya? Oh, satu lagi ideal. Oke. Negatif, berkesesuaian dengan realita, ideal, sama apa satu lagi tadi? Positif, berkelebihan positif. Oh, berkelebihan positif.
aku ada di mana ya. Aku juga nggak tahu aku ada di mana. Eh, ini dulu deh, apa yang aku dapat ya hari ini. Yang aku dapat adalah jadi tadi yang aku dapat itu manusia itu berharga. Berharga itu bukan karena manusia itu sendiri, tapi karena ada rencana Tuhan di dalam hidup dia dan manusia itu dikasihi sama Tuhan. Terus tadi ada poin yang menurut aku ini sih kayak dalam sih, kayak misalkan malaikat aja buat salah itu dia nggak diampunin, tapi kita manusia udah buat salah terus tapi masih dikasih kesempatan sama Tuhan, masih diampuni gitu. Terus yang pertanyaannya ya, aku ada di mana? Lisa jangan ketawa Lisa. Di mana ya? Aku nggak bisa bilang aku ideal juga enggak. Pokoknya aku masih berjuang. Udah intinya itu. Buat kategori sendiri ya. Aku masih berjuang. Iya, habis kalau misalkan masih berjuang ada di kategori yang mana tuh? Mau bilang berkelebihan positif juga kayaknya masih suka buat salah. Negatif kesannya salahnya lebih banyak. Ideal nggak bisa bilang ideal juga. Berkesesuaian dengan realita mungkin ya. Maksudnya kalau berkesesuaian dengan realita mungkin kayak masih berjuang tapi masih juga buat salah. Gitu. Itu sih dari aku. Udah habis ini Lisa ya. Oke, makasih Putri. Ya, Sama-sama. berikutnya Lisa. Warna nunjuk-nunjuk, bukan moderator juga. Tadi udah kebagian juga nanti Lis. Iya, tapi melangkahi moderator parah, nggak boleh gitu, marah kajen. Yaudah, kajian mau yang mana? Kajian mau yang mana deh? Udah, pilihan yang bagus. Apa pertanyaan tadi ya? Apa yang didapat hari ini? Kok tadi aku tersentak kayak banget ya. Ngena kalimat yang ngena tuh yang ini. eh Bukan kalimat sih, yang tentang tadi si Kobet bilang kalau baju kita kotor, kita cenderung nyari bukan justru tempat yang bersih kan, justru tempat yang kotor karena sekalian kotor gitu. Jadi kayak aku, karena beberapa hari yang lalu itu kayak aku baru denger ada temen aku gitu lah ya, bukan teman sih, temannya temen aku gitu. Itu eh, perempuan tapi udah 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 diituin lah sama pacarnya gitu kan. Jadi aku memposisikan diri aku jadi dia gitu kan, kok eh, tapi dia tuh hebat gitu, maksudnya dia nggak ngerasa dirinya tuh nggak berharga lagi, dia tetap ya udah jalanin hidup percaya diri gitu. Sekarang udah putus sama cowoknya, jadi kayak oh bisa ya cewek, padahal biasa tuh kalau cewek terus yang udah dipakai gitu kan biasa kan akan merasa nggak berharga lagi, kayak dunianya hancur gitu gitu kan. Terus aku jadi ngerelatin ke situ tadi sama kalimatnya Kobet, kayak iya, kalau kita udah ngerasa nggak berharga, diri kita nggak berharga, kita cenderung ya udah gitu, ya udah sekalian aja, udah kotor ini gitu ya. Kalau cewek itu ya, teman aku itu nggak punya pikiran yang bener, maksudnya bukan ya, meskipun dia nggak belajar kebenaran gitu ya, tapi kalau pikirannya kayak tadi gitu ya, kayak kita ya udah sekalian kotor itu, dia pasti akan makin rusak gak sih. Aduh, kayak untung dia nggak begitu gitu, misalnya untung dia tetap ngerasa diri dia tuh berharga gitu. Ya itu jadi warning juga sih buat aku, kayak kadang-kadang aku juga ngerasa nggak percaya diri, nggak sepede itu gitu, nggak seberharga itu gitu. Ya itu jadi warning buat aku sih hari ini. Terus kalau ditanya tadi apa kita lagi di
Gambar diri yang mana? Sama kayak Kak Putri. Aku ketawa tuh karena kita sama, Kak, bukan karena aku ngetawain. Karena aku setuju sama jawaban Kak Putri. Ya, suzon aja sih. Ya, kalau ditanya negatif, ya nggak terlalu negatif. Ideal, ya nggak ideal-ideal juga gitu kan. Kayak ya mungkin itu ya bersesuaian dengan realita. Kadang kadang positif, kadang juga ada lah masa-masa yang dimana aku tuh kayak ngerasa diri aku tuh nggak sehebat, nggak seberharga, nggak sepercaya diri itu. Gitu Kak Jen. Aku serahkan lagi ke moderator. Terima kasih. Oke, makasih Lisa. Berikutnya, Ezra. Hmm, untuk pertanyaan yang pertama, kalau aku sih lebih ke negatif dan cenderung juga positif, berkelebihan positif, karena nggak tahu ya. Dan aku juga lagi berjuang sih di situ. Aku sadar gitu, bahwasannya aku juga sering minder, dan aku sadar aku juga sering sombong gitu, bahwa ketika aku berada di tempat orang-orang yang menurut aku eh, di bawah aku gitu. Dan untuk yang aku dapat hari ini dari hal itu, tadi ada 3 yang Kak Obet jelasin akibat orang yang merasa tidak berharga. Ternyata aku masih sering merasa tidak berharga karena aku ada di poin kedua gitu. Jiwanya akan dicekam oleh perasaan negatif seperti takut, cemas, khawatir, kesepian. Karena aku masih merasakan hal-hal itu. Apalagi aku orangnya melankolis ya. Aku sering apa ya? Sering mengada-ngada perasaan sendiri karena memang dari dulu udah begitu kan. Jadi setelah dengar kebenaran udah mulai ditopang sama kebenaran dan itu sulit banget ternyata. Jadi sampai sekarang masih proses. Bentar ya. Mungkin dari aku itu aja, Kak Grace. Ya, oke Ezra, makasih. Ya, tadi itu ya, dengar Ezra bilang mengada-ngada perasaan. Kayaknya sama deh, mengada-ngada perasaan. Yang harusnya nggak ada, malah dibuat-buat jadi ada. Ya nggak Lisa? Oke. Oke, makasih teman-teman. Itu ya, makasih juga buat sharingnya. Dari masing-masing sharing teman-teman, ada banyak hal-hal yang baik untuk mendukung kita semua. Oke, sudah. Lanjut, ke obat lagi. Oke, saya sangat tergugah ya dengan sharing teman-teman. Karena apapun jawabannya, selama itu adalah kondisi kita masing-masing, jujur begitu ya. Itu step awal untuk kita bisa merubah diri. Sama kayak kita pergi ke dokter. Dokternya tanya, kamu sakit apa? Enggak, saya nggak sakit, saya sehat loh. Ngapain ke dokter begitu kan? Jadi step awal untuk bisa sembuh itu kita mengakui bahwa kita ini sakit. Tentu dokter di sini Tuhan ya. Tuhan melalui kuasa firman-Nya dan Roh Kudus. Juga melalui orang-orang di dalam komunitas. Saya rasa setiap kita pernah ada di semua fase itu ya. Siapa yang jawab dua-duanya tuh? Oh, Ezra ya. Aku lebih cenderung yang kategori pertama dan kedua. Sama, saya pun juga begitu. Ada di tiga-tiganya pernah. Kalau kita berhenti untuk belajar firman, kita auto rusak. Dan susah loh buat baliknya loh. Daripada orang yang bener-bener rusak, dia belum pernah mengenal firman Tuhan, terus dia belajar firman.
Saya pernah sharing soal ini ya. Kalau kita nih yang udah belajar firman, terus kita memilih untuk melakukan hal yang salah, bukan melakukan hal yang sudah kita ketahui sebagai kebenaran. Kita rusak, kita hancur, kita keluar dari komunitas. Itu lebih susah loh baliknya loh. Nah, ini jadi warning kita semua ya. Ini bukan nakut-nakutin, bukan supaya teman-teman tetap dalam komunitas. Karena nyatanya begitu, teman-teman yang keluar, terus ya ada sih yang masuk lagi. Tapi jadi apa ya, frekuensinya itu jadi aneh begitu. Saya ada teman yang udah lama nggak ikut, terus ikut lagi. Terus saya ngobrol lagi, terus kok jadi aneh begitu ya. Ya puji Tuhan dia balik sih. Kalau nggak balik, waduh, nggak tahu deh gimana tuh. Ya semoga kita bisa tetap belajar firman ya. Tetap bareng-bareng dalam arti bareng-bareng bukan harus di sini ya. Siapa tahu nanti teman-teman pindah ke mana begitu karena kerjaan, karena pasangan. Itu kan pasti teman-teman tetap butuh yang seperti ini. Ya selama kita punya kegiatan merenungkan firman, saat teduh sama berkomunitas, paling nggak kita punya benteng moral ya. Supaya kita itu nggak dirusak. Oke, cukup sampai di sini sharing kita. Semoga juga bagi teman-teman yang nanti nonton di YouTube begitu ya, teman-teman juga bisa terberkati. Dan saya rasa masing-masing teman-teman punya kisah menariknya sendiri. Akan jadi lebih menarik kalau kita jalanin kisah itu bareng Tuhan dan teman-teman seperjuangan. Oke, kita tutup pertemuan hari ini. Kita nyanyi dulu, baru kita doa ya. Tadi lagu terakhir apa ya? Saya lupa. Bagaikan bejana kok. Wah, lagunya pas banget lagi ya. Bagaikan bejana siap dibentuk. Kalau kita udah bangun bejana sendiri kan, ya mesti dihancurin dulu ya, diulang ya. Oke deh, siap.
bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari kita satu dalam doa. Selamat malam Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami masih boleh terus ada sampai hari ini. Tuhan masih percayakan kami komunitas, Tuhan masih percayakan kami untuk belajar mendengar sebagian dari kebenaran firman. Terus ajari kami ya Tuhan, terus ajari kami ya Roh Kudus di seluruh sisa waktu hidup kami. Biarlah kami Tuhan bisa menemukan siapa dan bagaimana diri kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong kami yang masih jauh dari kesempurnaan-Mu ini ya Bapa. Mampukan kami untuk mengerti, mampukan kami untuk melakukan, mampukan kami untuk mencapai kesempurnaan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Biar apa yang kami dengar Tuhan bukan hanya jadi pengetahuan bagi kami, bukan hanya jadi logos bagi kami, tapi boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Sehingga kami bisa membuktikan ketaatan kami, sehingga kami boleh terus belajar melakukan kehendak-Mu. Sebentar Bapa kami akan melanjutkan aktivitas, melanjutkan kegiatan kami. Kami mohon kebenaran-Mu terus tinggal dalam pikiran hati kami, terus menerangi jalan hidup kami. Kiranya Tuhan selalu menyertai menuntun kami. Dan kalau besok ya Bapa masih Tuhan percayakan lagi satu hari untuk kami bisa berubah ya Bapa. Tolong kami untuk terus belajar. Tolong kami untuk terus melakukan kebenaran-Mu. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, saya serahkan kepada yang bertugas. Kita foto dulu kali ya. Ya, kita foto dulu ya.